Selamat pagi teman-teman. Belajar ngevlog ya. Jadi kalau kita ada pengalaman hidup direkam untuk kita menonton kembali bahwa hidup ini sangat berarti. Jadi ini terapi hari kedua, memakai oksigen untuk membersihkan racun dalam darah, juga mengganti oksigen dalam tubuh yang sudah kotor, disaring ulang, istilahnya mengganti oksigen baru untuk masuk ke dalam aliran darah melalui jantung, paru-paru kita untuk sterilisasi. Jadi saya terapi ini bukan karena saya sesak napas, saya tidak sesak napas, tapi saya merasakan ada satu kesegaran yang setelah terapi lebih kuat. Jadi stamina kita lebih kuat, bisa aktivitas tapi pelan-pelan ya, karena ada radang tulang, infeksi tulang ya, radang tulang, radang sendi. Jadi mesti pelan-pelan. Nanti kalau suhu tubuh ini normal, dia bisa akuisisi panas dan cuaca lembab, misalnya dia bisa temperaturnya itu teratur, maka rasanya kita akan fresh kembali. Jadi ini vlog saya bagikan kepada teman-teman bahwa saya sebenarnya stamina saya yang turun, imun saya ini berlawanan. Jadi saya pengintas autoimun. Jadi imun body saya, hormon saya tidak bisa membedakan mana itu virus, mana itu antibody. Akhirnya terjadi penyakit komplikasi mendadak. Jadi penyakit komplikasi ini timbul dari mana asalnya? Asalnya ini dari kita pengintas autoimun pertama tidak tahu, karena autoimun mungkin untuk Kalimantan Barat ini ada sejumlah orang punya penyakit ini tapi tidak pernah dieksplor. Kalau saya orang Facebook yang suka berbagi berita, suka berbagi sharing. Nah, saya kenanya begini. Kenapa banyak orang tanya saya, tiba-tiba saya drop? Iya, saya pun nggak tahu kenapa saya bisa mengalami penyakit ini. Awalnya saya kira saya gemuk, jadi mudah lelah. Jadi kalau kena sinar matahari itu kok rasanya mau pingsan sih begitu. Kalau jalan terlalu jauh, biasanya saya suka jogging ya. Kalau kemana-mana saya suka jalan kaki. Padahal saya ada punya kendaraan. Kalau dekat-dekat area sini, ini bagi saya jogging aja sambil ketemu tetangga, itu say hello. Nah, awalnya kan. Jadi lama-lama saya mulai diet, tapi makin lelah. Urut pun tidak normal, jadi asam lambung tinggi ya. Asam lambung tinggi, terus perut ini rasanya sakit terus. Jadi mau BAB satu hari berapa puluh kali ke WC, tapi normal gitu. Pola makannya juga makin berkurang. Akhirnya suatu saat saya merasa sangat lelah, saya hanya ingin infus vitamin, dan tulang saya sudah mulai nyeri. Nah, itu awal pertama diagnosa autoimun. Nah, waktu saya jari saya, tangan saya ini kan kaku semua, ini nggak bisa tutup ya. Nah, ini kalau kita terapi dia bisa tutup. Biasanya dia nggak bisa, ini kembang semua, ini biru ya. Jadi orang punya penyakit ini biasa indikasinya ke jantung, tensi darah nggak bisa turun. Tensi darah saya 180 ya, nggak bisa turun. Kalau kita minum obat tensi itu harusnya turun. Kalau setiap hari rutin minum, ini nggak bisa turun. Dan suatu saat saya pergi ke dokter umum, enggak dulu, saya mau infus. Jadi saya bengkak, disuruh foto, mukanya bengkak atau gini ya, bengkak. Jadi perawat rumah sakit bilang, jangan, nanti kalau diinfus makin kembang, makin susah nanti. Nah, bagus Cece ini ke dokter katanya. Kalau enggak masuk rumah sakit deh. Di rumah sakit kan ada dokter, di sana ada spesialis apa. Wah, saya pikir kalau masuk rumah sakit itu sangat ribet lah, saya sendirian, nggak ada yang bantu saya. Nah, jadi keluarga saya sudah break ya. Sebenarnya breaknya kita tinggal dengan adik saya begitu. Jadi saya berdua saja, adik saya mau kerja, dia mau cari makan.
untuk membiayai hidup saya gitu. Jadi saya pergi ke dokter umum pertama. Wow, katanya lutut ini nggak bisa jalan, sudah bengkak, jadi pincang ya sampai berseret. Turun naik mobil pun susah. Jadi dokter bilang vonis saya autoimun. Kalau tidak percaya silakan Anda pergi tes lab. Waktu saya mau ketemu beliau lagi memang nggak berjodoh. Saya mau minta surat dokter untuk rujuk ke lab tes autoimun. Jadi alih-alih saya mau cek lambung saya, apa di empedu saya ada batu, mau di USG, tahu-taunya nyasar ke dokter penyakit dalam. Nah, di sana di EKG jantung ketahuan bahwa jantung saya ini tidak normal. Pertama saya cek di perut itu udah tahu usus saya tidak normal. Jadi bagian atas itu kuat, bagian bawah itu lambat. Jadi satu peredaran yang tidak normal, tapi waktu BAB-nya normal. Dia dokter vonis saya nggak merasa begah terus. Iya, setiap saya merasa itu kembung terus, baik tidak makan dan habis makan, dan saya terapi obat lambung juga begitu, nggak ada efeknya, nggak. Jadi untuk semua anti nyeri apapun itu saya minum tidak ada efek kecuali suntik. Itu saya suntik, oke, dia bisa baik 3 hari, surut dia. Di ujung saya pergi tes ini EKG jantung, tensi juga tinggi ya, dia bisa turunnya sekitar 30% lah. Misalnya sekarang 180 atau 170, bisa turun jadi 140 saja. Jadi masih di atas ambang normal. Normalnya kan 120, berarti masih tinggi. Harusnya tensi darah kita normal itu 120/80 atau per 90. Itu normalnya orang. Ini kok nggak bisa turun kan gitu. EKG jantung tinggi. Ini ngerasa nyeri kuat. Kalau udah datang kuat rasanya mau pingsan loh. Jadi kalau serangan jantung mendadak itu bukan kayak kita sakit jantung ini ngepres ke jantung, enggak, atau sesak napas, itu kondisi umumnya orang. Kalau saya punya ini lain. Saya punya ini kayaknya kena setrum aja gitu, tapi ngerasa blank gitu, pusingnya kayak mau pingsan aja gitu. Jadi kayak kehilangan kesadaran mendadak walaupun tengah tidur. Tapi rasanya kalau kita tidur itu ada yang bangunin, ayo cepet bangun, kamu serangan jantung. Nggak tahu lah, mungkin itu teman maya kita yang untuk menyelamatkan kita. Itu berarti malaikat kita yang penjaga badan kita ya. Bangun, sekali bangun, wah bener loh, tengah tidur aja begini. Saya bilang pantasan orang bisa mati mendadak ya. Oh, parahnya penyakit begini, komplikasi. Jadi penyakit autoimun ini tidak ada obatnya kecuali kita tidak boleh VAR. Padahal itu istilahnya kita tidak boleh mengalami suatu penyakit yang benar-benar akut menyerang diri kita, itu bahaya sekali. Jadi harus dikontrol semua. Dari faktor makanan, waktu kamu ngerasa nggak baik. Nah, ini udah masuk ke penyakit lupus ya. Karena dia alerginya putih-putih bercak-bercak. Kalau salah makan makanan amis, dia akan ngembang gini ya. Ngembang gatal, dia pasti ngembang. Itu namanya penyakit lupus. Jadi alergi yang parah sekali. Jadi harus minum obat alergi campur dengan obat-obatan. Sebenarnya autoimun itu penyakit komplikasi lah. Jadi imun kita yang menimbulkan semua efek organ tubuh kita menjadi parah gitu. Nah, dia terinfeksi gitu. Tapi kalau untuk cek darah itu semua normal. Mau di triglyceridanya itu bagus semua. Nggak ada di atas tidak normal. Maksudnya normal, misalnya kan ada persentasenya, itu semua ambangnya normal semua. Saya bingung ini penyakit apa, ini cek darah semua bagus, cuma ya jantung sama tensi aja yang agak nggak normal. Nah, jadi teman saya ini, sahabat saya ini, coba kamu pakai DC katanya oksigen. Kamu merasa lelah, kamu pakai. Apa efeknya langsung untuk kamu? Karena dia seorang pengidap tiroid. Kalau dia sekali merasa sesak, dia lari ke UGD dulunya. Jadi dia sering pakai oksigen ini, dia merasa tenang gitu. Jadi kemarin saya disuruh terapi, coba deh terapi deh. Kamu rasakan apa? Iya, saya rasakan segar dan berkeringat full.
Dan nafsu makan saya tiba-tiba mendadak tinggi. Loh kok mendadak tinggi, berapa jam saya makan 3 kali, bingung saya. Ini apa, saya bilang, kok jadi begini. Tapi untuk kelelahan itu mungkin sudah agak berkurang ya, saya mungkin tidak ada tenaga. Cuma ya kita harus pelan-pelan lah, namanya terapi. Oke, ini sekedar pemberitahuan, info untuk kalian. Jagalah kesehatan selagi kita mampu. Jangan menukar kesehatan demi uang. Dulu saya nggak pernah namanya istirahat. Saya bekerja siang malam. Tapi akhirnya Tuhan memberi saya satu makna hidup. Bekerjalah sesuai waktu, beristirahatlah sesuai waktu. Makanya kita ditegur itu harus bersyukur. Sadarilah kesalahannya masa lalu, jangan kita ulangi ke depan. Nah, itulah kita ditegur, hikmahnya untuk kita apa gitu. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Semoga VT ini berguna untuk kalian semua. Salam sehat, salam bahagia selalu. Amin. Bye-bye.